Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mesya Putri, mahasiswa pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Brawijaya Madura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting pada evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari suatu proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa yang akan dibandingkan dengan tujuan atau kriteria capaian pembelajaran tertentu. Selain itu, setelah diperoleh hasil asesmen, maka dilakukan proses penilaian. Penilaian adalah proses pemberian suatu kuantitas berupa angka atau huruf terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Nah, hasil dari penilaian kuantitas tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi. Sedangkan evaluasi sendiri merupakan proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap suatu hasil asesmen dari suatu penilaian. Sedangkan tujuan asesmen sendiri yang pertama yaitu untuk memantau perkembangan proses pembelajaran siswa. Yang kedua, untuk mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran dan memberikan nilai atas proses dan hasil pembelajaran siswa. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh umpan balik sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan sehingga siswa dapat melakukan perbaikan terhadap pembelajarannya dan guru juga dapat melakukan perbaikan dan pengembangan pembelajarannya. Nah, lalu apa saja sih jenis-jenis asesmen itu ya? Ya, perlu kita ketahui bahwa jenis asesmen itu ada dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik atau peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Sedangkan asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Biasanya asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Jadi asesmen sangat penting sekali ya. Nah, poin yang selanjutnya yaitu alat ukur untuk membantu memperoleh hasil kemampuan siswa, yaitu terdapat alat ukur tes dan alat ukur non-tes. Alat ukur tes biasanya dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, ya seperti itu. Nah, tes tulis bisa melalui pilihan ganda, esai, ataupun yang lainnya. Sedangkan alat ukur non-tes bisa dilakukan dengan memberikan kuesioner terhadap siswa, kemudian melakukan observasi secara langsung terhadap siswa, kemudian bisa melalui tugas portofolio dan lainnya. Nah, berdasarkan hasil observasi saya dan teman kelompok saya di SMPN 1 Kamal, yaitu kita observasi terhadap kelas 8 yang masih menggunakan kurikulum K13. Selama pembelajaran, guru sudah menjalankan sesuai dengan RPP dan disesuaikan dengan kurikulumnya. Selain itu, penilaian yang dilakukan oleh guru yaitu melalui 3 aspek, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, bentuk penilaian kognitif itu diperoleh dari tugas harian siswa, ulangan harian, UTS, dan UAS. Bentuknya berupa soal pilihan ganda maupun esai. Nah, untuk penilaian psikomotorik, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkreasi melalui praktikum, seperti pembuatan biopori di sekolah tersebut. Selain itu, guru juga memberikan tugas proyek dan portofolio. Nah, untuk penilaian afektif, guru bisa bekerja sama dengan guru BK. Penilaian ini juga bisa diperoleh melalui aspek kejujuran, kedisiplinan, sifat kerjasama, dan lain-lainnya. Dan di sekolah tersebut banyak terdapat program-program seperti program literasi untuk menambah wawasan siswa. Jadi seperti itu. Jadi untuk penerapan kurikulum K13 di sekolah tersebut itu hanya pada kelas 9 dan kelas 8. Sedangkan untuk kelas 7 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Sehingga pada penerapan kurikulum K13 tersebut banyak terdapat
hal positif dan negatifnya. Hal positifnya, siswa itu bisa menyesuaikan pembelajarannya atau materi-materinya terhadap kemampuan siswa. Sedangkan hal negatifnya yaitu memerlukan kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh siswa sehingga siswa itu bisa terbiasa dengan kurikulum tersebut. Seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari saya dan semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat bagi semua orang dan tentunya bagi calon pendidik guru. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.